Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mohon maaf pada yang telah mengadakan sholat sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin rahimahullah. Izinkan kami menyampaikan informasi dan pemberitahuan. Yang pertama yaitu petugas sholat pada hari tanggal 23 September 2022. Adapun yang bertugas sebagai muadzin adalah Bapak Ferdi Mabenza, dan yang bertugas sebagai Bilal Pak Himanto sebagai khotib sekaligus imam adalah Bapak Sukurman. Jika berhalangan nanti mohon kepada Bapak Ubrobukan. Dan ini adalah pemberitahuan kedua, yaitu infak dari Bumi Gawati binti Asmi Putut. Kiranya kita diminta untuk membacakan Al-Fatihah, semoga segala amal ibadah kepadanya surat kepada Ibu Megawati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pemberitaan kami. Semoga
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Para jemaah muslimat yang memuliakan Allah, bentar lagi waktu akan membacakan surah. Apabila waktu sedang membacakan surah, adalah kita siap dan kita dengarkan, dan jangan ada yang berkata-kata. Apabila ada yang masih berkata-kata, maka dia jalan tempatnya dan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mawsuf bi akmali sifatil asma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yati Allah wa rasuluhu faqad faza qawlan azima. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan penguasa jagat semesta ini, dan milik Allah SWT juga segala sanjungan yang diridhoinya di saat-saat kita bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia yang paling mulia, manusia terbaik yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah SWT, yaitu penghulu para nabi dan pemimpin umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dialah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat,
dan orang-orang yang beliau cintai. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari, beristighfar di waktu subuh, dan mengeluarkan hak hartanya untuk para peminta-minta, dan yang tak mampu mencari penghidupan dengan layak. Jadilah pejuang sholat subuh. Jemaah sholat subuh rahimahumullah. Keutamaan sholat subuh tidak cukup hanya diungkapkan oleh pena, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, walau sepasti apapun pengucapnya, kecuali melalui firman Allah Ta'ala ketika dia bersumpah dengan waktu fajar yang tertera dalam Quran surat Al-Fajr ayat 1-5. Oleh karena itulah, di antara sholat fardu lainnya, sholat subuh berada di urutan paling atas dibanding dengan sholat fardu lainnya. Sholat subuh adalah sholat yang mengawali hari. Dia adalah sholat yang paling penting yang harus dijaga betul pelaksanaannya. Sebab tidak semua orang bisa konsisten melaksanakannya. Bahkan sholat subuh ini terasa begitu berat bagi orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aqallu sholati ala munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Sholat subuh berjamaah ada tolak ukur sejauh mana kejujuran dan keimanan seseorang muslim. Dalam satu riwayat disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika kami tidak mendapat ataupun melihat seseorang dalam sholat subuh dan isya, kami langsung berseujung dengan mereka. Karena itulah wajar sekali mengingat sholat-sholat lain selain sholat subuh dan isya bisa dilakukan seorang dengan mudah, karena memang waktunya bertepatan dengan saat-saat bekerja dan saat-saat terjaga. Oleh karena itulah, tidak ada yang mampu konsisten menjaga sholat subuh dan isya secara berjamaah selain orang-orang yang beriman yang mengetahui keutamaan dari sholat subuh. Padahal sholat subuh adalah sholat fardu yang paling sedikit rakaatnya. Sholat ini tidak bisa dikosor ataupun dijamak seperti sholat fardu lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Tetapi untuk sholat subuh ini secara khusus Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasyaqi laili wa qur'anil fajri in qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Allah SWT akan memberikan balasan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dengan ditinggikannya derajat dan dinaikkannya kedudukan, seperti dalam firman-Nya dalam lanjutan surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Berikut ini beberapa keutamaan sholat subuh. Yang pertama, sholat subuh adalah faktor dilapangkannya rezeki. Dalam suatu riwayat dikisahkan, pernah suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh. Begitu beliau selesai sholat subuh dan kembali ke rumahnya, dan dia mendapatkan putrinya Fatimah masih dalam keadaan tidur lelap. Beliau pun membalikkan tubuh Fatimah dengan kaki beliau, kemudian berkata, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah SWT membagi-bagikan rezeki para hambanya antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Keutamaan yang kedua, sholat subuh menjaga diri seorang muslim. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menarik kembali jaminannya kepada kalian dengan sebab apapun. Karena siapa yang Allah sholat semalam suntuk, Allah SWT menetapkan keutamaan sholat subuh bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi,
Man syahidal isya fa'anna qoma nisfa lailati wa man syahida subha fa'annama qoma lailati. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia seperti melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Kemudian keutamaan yang keempat, sholat subuh adalah penyelamat dari api neraka. Setiap orang, baik itu muslim, tentunya tidak menginginkan tubuhnya tersentuh api neraka. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat subuh. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam suatu hadis yang berbunyi, "Lan yalizana ahada sholat faila al-dului Qamsi wa qawla gurubi." Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya. Di sini sholat subuh termasuk salah satu sholat yang dilaksanakan sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelam matahari, di mana sholat subuh termasuk sholat fardhain beserta dengan sholat asar. Disebut dengan sholat al-fardhain karena sholat ini dilaksanakan pada dua waktu dingin. Dingin sewaktu malam akan meninggalkan bumi, dan dingin di waktu sore, dan juga di saat-saat orang sedang sibuk dengan selimutnya dan sibuk dengan pekerjaannya. Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang melaksanakan dua sholat fardhain, ia akan masuk surga. Dalam riwayat, man sholal fardhain dakhala jannah. Kemudian kita tahu bahwa tiket untuk masuk surga tidaklah mahal, hanya melaksanakan sholat fardhain tersebut ditambah dengan sholat wajib lainnya. Maka sudah selayaknya kita berusaha untuk memulai perniagaan. Bersegeralah dan janganlah kita sia-siakan apa yang diberitakan Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salah satu keutamaan sholat subuh ialah ia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, yang Rasulullah berkata, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam sejarah Islam dikisahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu selalu menangis tatkala dia teringat pada peristiwa perang Tastar, di mana perang tersebut cukup hebat. Saat itu kaum muslimin berperang melawan kaum Persia yang belum masuk Islam dengan perbandingan 1:5, di mana pada saat itu kaum muslimin berjumlah 30.000 orang melawan kaum kafir dari negara Persia berjumlah 150.000 orang. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin berkat pertolongan Allah SWT. Tetapi Anas bin Malik radhiyallahu mengeluh, dan sahabat bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Amir?" "Aku menangis karena sholat subuh telah berlalu dariku. Buat apa Tastar sepanjang usia? Aku tidak akan bahagia seandainya dunia ini diberikan kepadaku sebagai ganti sholat subuh." Itulah rangkaian keutamaan sholat subuh, dan masih banyak lagi keutamaan sholat subuh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selaku generasi di akhir zaman, mari kita tegakkan agama Islam, kita laksanakan segala perintah Allah, terutama sholat berjamaah. Kita tidak lagi perlu mengurus pedang, tidak perlu lagi membawa tombak dan busur anak panah. Marilah kita sama-sama merapatkan barisan dengan saudara-saudara yang saling tetap rukuk dan sujud kepada Allah SWT. Marilah kita sisihkan selimut kita di saat pagi. Kita datangi suara-suara azan di masjid-masjid Allah. Kita laksanakan sholat bersama. Itulah rangkaian pahala yang kita dapat. Mudah-mudahan dengan rangkaian pertantangan dan perjuangan kita melawan kemalasan menghadap Allah SWT di saat subuh dan saat asar akan memberikan kebahagiaan kita, baik dunia maupun di akhirat kelak.
Demikianlah khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan akan bermakna dan akan menjadi gerakan untuk sama-sama melakukan salat subuh berjamaah. Karena salat subuh berjamaah apabila dilaksanakan pada waktu subuh dan jumlah jemaahnya seperti salat Jumat, ini akan menjadikan kebangkitan agama Islam dan kebangkitan umat-umat Islam di seluruh dunia. Barakallahu lazi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahu al-hamdu fil akhirati wa huwal hakimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wal ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sariful ma'bud wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina 'alahum ila yaumiddin. Wa'abdulana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil sirqa wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafirat wal mubtadi'in wa zalimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'anna wal bala wal waba wal fasa wal munkar wal minhana ma za'a minka wa ma batan min baladina khasa wa min baladini muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ala haqqo haqqo warzuqna tibaa wa ala batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskurul azim yazkurkum waskuruhu ala ni'mati yazkum wa alumin fasliyatikum wa zikruhu akbar. Allahu akbar ya aqimus shalah.